Perhatikan, seorang wanita kaya terkena penyakit aneh. Setiap hari harus memanggil teknisi tampan untuk datang melayani. Meskipun cantik seperti bunga, namun, berusia 30 tahun dan belum pernah bersentuhan dengan pria. Wanita kaya sangat tidak terima. Pada hari itu, wanita kaya malah berpura-pura pingsan di jalan. Ternyata seorang pemuda tampan yang lewat terkecoh. Pemuda khawatir wanita kaya akan dimakan oleh binatang buas. Tanpa ragu, dia membawa wanita kaya pulang. Bersiap untuk membantu wanita kaya mandi air hangat sebelum membuat rencana. Namun, pemuda baru saja meletakkan wanita kaya di sofa. Seketika tertarik oleh kaki panjang 3 meter 8 wanita kaya. Tanpa disadari, wanita kaya tidak berniat minum. Melihat pemuda berdiri di tempat dengan mulut menganga. Namun, tidak ada tindakan selanjutnya. Wanita kaya akhirnya tidak berpura-pura lagi. Apakah tadi kamu sedang melihatku? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Tidak boleh terlambat. Wanita kaya segera akan mengambil pemuda tersebut. Namun demikian, pemuda masih mengendalikan diri dengan sangat baik. Wanita kaya mendengar detak jantung pemuda yang sudah mempercepat. Langsung menatap pemuda dengan pandangan seperti itu. Sangat disayangkan. Pemuda akhirnya membantu wanita kaya menyelesaikan masalah mendesak. Namun yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, wanita kaya bangun dari tidurnya. Merasa menyesal atas kegilaan semalam. Namun pada titik ini, yang terpenting sekarang adalah jangan sampai pemuda bicara keluar. Karena wanita kaya adalah seorang direktur wanita yang terkenal di daerah itu. Tidak boleh membiarkan hal ini merusak reputasinya. Maka dia mengenakan pakaian dan keluar untuk memberitahu pemuda. Kejadian semalam dianggap tidak pernah terjadi. Aku tidak berhutang padamu. Dan kamu juga tidak berhutang padaku. Jika kamu bersedia, saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Wanita kaya merasa sangat jijik mendengar kata-katamu. Langsung berkata bahwa kamu hanya tinggal di rumah sewaan. Dengan apa kamu akan bertanggung jawab padaku? Gajimu setahun belum sebanyak uang sakuku sehari. Apakah kamu akan bertanggung jawab dengan impian dan keyakinanmu padaku? Ataukah kamu belum cukup merasa untung dari kemarin malam? Masih ingin merasa untung beberapa kali? Katak tidak boleh mengira bisa makan daging angsa. Setelah bicara selesai, dia berbalik dan pergi dengan langkah panjang 8 meter. Tidak, kata-kata wanita kaya itu menusuk seperti pisau. Menyisakan bekas dalam hati si pemuda. Di tengah malam, si pemuda minum sendirian di rumah. Kata-kata menusuk hati wanita kaya terus muncul dalam pikirannya. Si pemuda bersumpah dalam hati, pasti akan makan daging angsa untuk menunjukkan pada wanita kaya. Kembali ke kantor, wanita kaya memerintahkan sekretaris untuk memeriksa data si pemuda. Namun tak disangka malah menemukan, si pemuda ternyata adalah pengemis yang diselamatkannya di pinggir jalan tahun lalu. Bahkan memberinya pekerjaan sebagai teknisi. Ironisnya, aku justru memberikan pada yang membutuhkan. Ya Tuhan, mengapa engkau begitu kejam padaku? Wanita kaya yang merasa dirugikan mengatakan tidak bisa menahan. Langsung memerintahkan sekretaris untuk memanggil pemuda ke kantor. Sementara itu, pemuda sedang mengganti bohlam untuk tuan rumah cantik. Kenapa melihat-lihat? Tidak takut kena mata? Ah, kamu baik-baik saja kan? Kamu Kong, kamu Kong, kamu Kong. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa kan? Pedang pembunuh dewa menunjuk. Itu adalah tempat pemimpin kuil berada. Berikan perintah. Kumpulkan 10.000 pasukan bayangan dewa. Ikuti aku. Sambut kepulangan pemimpin kuil dengan hormat. Bagus kalau tidak apa-apa. Membuatku ketakutan. Aneh, di dalam tubuhku, mengapa ada kekuatan misterius tambahan? Dan juga, gambaran di dalam pikiranku. Apa sebenarnya itu? Apakah itu kenanganku? Kalau tidak apa-apa, cepat pergi. Jangan mati di rumahku. Akan mempengaruhi harga rumah. Kak Zhao, sekarang jam berapa? Sudah jam 9 lebih ya? Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Aku akan terlambat ke kantor. Sebelumnya saya tidak tahu bahwa itu Anda. Jika saya tahu, saya benar-benar tidak akan melakukannya. Kamu diam. Saya tidak ingin mendengar itu lagi. Meskipun saya sangat miskin, tapi saya tetap pada pendirian saya. Jika Anda bersedia, saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Bertanggung jawab padaku, benar, dengan gaji 4.000 yuan yang saya berikan padamu. Gaji 000 yuan. Apakah Anda bertanggung jawab terhadap saya? Saya akan memperlakukanmu dengan baik. Jangan bicara lagi. Saya sudah bilang padamu, kita bukan dari golongan yang sama. Jangan bermimpi yang tidak realistis. Masuk. Tuan Ling sedang tidak sehat. Pemasok hulu perusahaan. Hampir bersamaan menelepon untuk menagih pembayaran. Bank juga membekukan akun kita. Rantai keuangan kita terputus. Apa yang terjadi? Bukannya bisa ditunda 1 bulan? Pasti ulah Wang Changhong. Kamu duluan urus pemasok itu.
Gu Changlong dari Hong Song Capital menginginkannya. Selama dia mau menyuntikkan modal, semua masih bisa berubah. Saya akan pergi menjemputnya nanti. Ling Hutan mengatakan perusahaan kalian baru saja mengalami masalah. Jadi jangan repot-repot pikirkan uang. Bos Ling, ucapanmu, kita sudah begitu akrab. Bagaimana saya bisa tidak peduli? Begitu. Malam ini, saya di Galaxy Hotel. Saya telah memesan ruang VIP untuk Anda. Asalkan Anda datang. Masalah investasi 1 miliar. Kita masih bisa membicarakannya. Aduh, saya percaya pada grup Fuyao ini. Masa depan ribuan karyawan. Semuanya tergantung pada keputusan Anda, Pak Ling. Pak Ling pasti akan membuat pilihan yang jelas. Haha. Bukankah Anda ingin bertanggung jawab padaku? Bisakah Anda mengeluarkan 1 miliar? Jika Anda bisa mengeluarkan 1 miliar, aku akan menikahimu. Sudahlah, Anda tidak perlu bicara lagi. Saya akan seolah-olah tidak pernah terjadi. Saya juga tidak ingin melihat Anda lagi. Hei, bukankah itu Pak Ye? Bagaimana bisa keluar begitu diam-diam? 5 elemen tubuh manusia akan melemah. Semua organ dalam tubuh akan melemah. Jika tidak segera pergi ke rumah sakit, mungkin sudah terlambat. Siapa dia? Kamu bicara omong kosong apa? Kamu berani mengutuk kakekku? Ye Kong, kamu berani sekali. Pak Gu adalah tamu penting di perusahaan kami. Jika kamu karena omong kosong, mengganggu investasi perusahaan kami, Ling pasti tidak akan membiarkanmu. Seperti apa penampilan yang berantakan? Ling baik. Tuan Gu, selamat datang untuk mengunjungi perusahaan kami. Terima kasih, Ling. Kita saling membutuhkan. Apa yang baru saja terjadi? Ling memang seperti itu. Barusan, kami sedang melayani Tuan Gu. Hasilnya, Ye Kong keluar, mengatakan bahwa Tuan Gu tidak akan lama lagi. Bukankah itu mengutuk orang tua? Kamu tidak boleh membiarkannya. Lagi-lagi kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang hanya bisa berhasil dan gagal dalam hal lainnya. Seharusnya aku tidak menyimpanmu. Pergilah. Kamu sudah dipecat, Tuan Ling. Aku tidak mengutuk siapapun mati. Saya menyelamatkan klien Anda. Kamu masih berbicara. Aku tidak ingin mendengarmu berbicara lagi. Segera pergi dari hadapanku. Baiklah, aku pergi. Aku adalah... Hei, kamu. Tuan Gu, kejadian tadi sungguh tidak menyenangkan. Semoga Anda tidak keberatan. Hanya masalah kecil. Ling tidak perlu khawatir. Ling Hutan, di masa depan, tolong didik bawahan Anda dengan baik. Apa yang terjadi pada kakek saya? Kamu tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Kamu tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Tidak disangka kata-kata baru saja diucapkan. Kakek langsung menutupi dadanya dan jatuh tak bisa bangun. Apa yang terjadi pada kakek? Cepat panggil ambulans. Tunggu ambulans terlalu lambat. Di sebelah sini ada rumah sakit. Kirim ke rumah sakit dulu. Hai, Bos Ling, biarkan saya yang membawanya. Silakan. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah bawahan pemuda sudah memimpin tim ke sini. Tutup tempat ini untuk saya. Sebelum menemukan tuan rumah, tanpa perintah saya, tidak boleh ada satu lalat pun yang lolos. Siapa kalian? Ini adalah perusahaan saya. Mengapa tidak membiarkan saya pergi? Pasukan pengawal bayangan berurusan dengan ini. Siapa yang berani menghalangi? Bunuh tanpa ampun. Orang-orang militer. Pria ini. Tuan Gu tiba-tiba mengalami serangan jantung. Keadaannya sangat kritis. Perlu diselamatkan segera. Mohon pengertiannya. Biarkan mereka pergi dulu. Sekarang giliran Ling Zong. Apa yang dibutuhkan? Anda bisa memberi perintah kepada saya. Biarkan orang-orang ini pergi. Terima kasih. Sekarang giliran Ling Zong. Tempatkan semua orang di grup Fuyao, dan bawa mereka ke sini. Aris, pedang pembasmian dewa tadi jelas menunjuk ke sini. Mengapa tidak ada reaksi sekarang? Apakah mungkin Tuan sudah pergi? Ling, apakah semua orang sudah ada di sini? Untuk semua karyawan grup Fuyao,
termasuk petugas kebersihan, petugas keamanan, dan terapis pijat. Semuanya sudah ada di sini. Ling, ini sangat penting. Saya perlu mengirim orang untuk mencari setiap sudut gedung ini. Mohon kerjasamanya. Silakan. Tanpa disadari, mereka mencari pemuda yang baru saja dipecat oleh mereka sendiri. Ternyata pemuda itu dulunya adalah dewa perang besar dari Dacia yang dihormati oleh semua orang. Pada masa lalu, dia melindungi tanah air Dacia, melawan 3 dewa perang dari 3 negara sendirian. Namun dia terjebak oleh 3 lawan yang menggunakan sihir secara bersama-sama. Bawahan pemuda tidak bisa menemukannya. Dia tidak ragu untuk menggunakan trik membunuh 3.000 musuh, dengan mengorbankan 800 dirinya sendiri. Akibatnya, dewa perang dari 3 kerajaan dihancurkan. Namun, dia juga karena menggunakan serangan besar, berubah menjadi pengemis yang kehilangan ingatan. Kakek itu tidak bisa diselamatkan lagi. Hal ini membuatnya bekerja sebagai teknisi di perusahaannya sendiri. Ketika sampai di sini, pemuda itu sudah kembali ke rumah sewanya. Bawahannya tidak bisa menemukannya. Akhirnya, hanya bisa membubarkan tim. Mundur. Sementara itu, setelah kakek itu dibawa ke rumah sakit, dokter memberitahu putri keluarga Gu, kakek sudah tidak bisa diselamatkan. Tubuhnya sudah melemah di beberapa bagian. Ketika sampai di sini, wanita CEO segera teringat akan nasihat pemuda. Saat memikirkan hal ini, dia segera menelepon wanita kaya itu. Lin, pagi ini, Anda akan dipecat. Siapa orang itu? Bisakah saya berbicara dengannya? Saya ingin berbicara dengannya. Namanya Ye Kong. Ada urusan apa dengan dia? Rumah sakit baru saja memberikan pemberitahuan kritis.